Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana cara siswa belajar dan berkembang secara optimal itu? Nah, dalam dunia pendidikan itu terdapat dua teori yang membahas hal tersebut. Yang pertama adalah teori humanisme dan yang kedua adalah teori konstruktivisme. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang kedua teori ini, mulai dari sejarah, definisi penerapannya, dan perbandingannya. Untuk video selengkapnya, yuk ikut kami. Nah, teman-teman, teori sejarah humanisme itu dengan sejarahnya, humanisme berkembang pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Tokoh utama dalam teori ini adalah Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan dan Carl Rogers dengan teori pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, psikologi humanistik berkembang sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis yang dianggap terlalu deterministik. Carl Rogers dan Abraham Maslow mengembangkan teori yang menekankan pertumbuhan pribadi, aktualisasi diri, dan pengalaman subjektif manusia. Maslow terkenal dengan hierarki kebutuhan yang menekankan bahwa manusia berusaha mencapai potensi tertingginya. Nah, yang kedua teman-teman yaitu definisinya. Humanisme adalah teori yang berfokus pada perkembangan individu secara holistik, menekankan pada pengalaman, emosi, dan potensi peserta didik. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ada penerapan dalam pembelajaran. Humanisme ditetapkan dalam pembelajaran dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dan menekankan pada motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori konstruktivisme. Yang pertama itu sejarahnya. Konstruktivisme muncul dari pemikiran Jean Piaget, dari teori perkembangan kognitifnya, dan Lev Vygotsky dari teori zona perkembangan proksimalnya. Teori ini mulai populer pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap metode pembelajaran pasif. Nah, selanjutnya definisi konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Untuk penerapan dalam pembelajarannya, konstruktivisme diterapkan dengan mendorong eksplorasi, pemecahan masalah, kerjasama, dan refleksi terhadap pengalaman belajar. Dapat kita lihat dalam tabel perbandingan itu, baik teori humanisme maupun konstruktivisme memiliki peran penting dalam pembelajaran modern. Humanisme lebih menekankan pada kesejahteraan psikologis, motivasi, dan pengembangan individu secara holistik. Sedangkan konstruktivisme lebih berfokus pada cara siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi sosial. Kombinasi kedua teori ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa secara optimal.